Dari manapun sumbernya YouTube, itu yang namanya History Channel. Nah, ini masalah. Ini History masalah kita. Saya jawab dulu. Masalahnya, Pak. Biar jelas dulu ini apakah Anda di sini membawa peneliti. Biar saya jawab dulu. Anda atas nama peneliti mengambil poin-poin dari sumber yang tidak bisa dipercaya. Mas, saya bertanggung jawabkan, saya ini peneliti. Anda dengarkan dulu, saya bertanggung jawab. Kalau saya salah, silahkan tangkap saya. Bukan soal tangkap menangkap. Mas, Anda di sini atas nama peneliti. Dengar dulu, saya peneliti. Peneliti harus. Saya peneliti, saya bertanggung jawab. Saya punya gelar untuk itu dan saya mempertanggungjawabkan. Yes, saya mengerti Anda punya gelar, tapi Anda mengambil poin-poin dari sumber yang tidak kredibel. Bagaimana itu? Enggak. Sekarang kalau Anda tonton nanti sumber dari YouTube itu Anda bisa melihat apakah tadi Anda mendengarkan nggak dari 10 Ini poin? History Channel maksudnya? Bukan. Tadi Friday Everyday Channel. Nanti kemudian tolong sekarang ditayangkan saja sekarang biar sama Banggi. Lagi diproses. Ya, baru dikirim baru itu kemudian ada 10 hal. Yang terakhir kemudian soal ada 8 bukti dari yang sumbernya resmi dari NED, National Endowment for Democracy. Dan ketika Anda ditanyain, Anda ragu untuk mempertanggungjawabkan itu masalahnya. Mas, ini kan saya belum selesai. Tapi nanti kemudian dikasih langsung ke Mas Wawan. Nah sekarang saya itu mau lanjut sebetulnya, boleh nggak lanjut Mas Aiman? Nah saya ingin beberapa menit saja untuk menunjukkan. Nah sekarang kita tadi sudah melihat ada kemungkinan 3 kan. Mas Wawan saya kira bisa menilai apa yang saya katakan. Yang pertama itu soal injustice. Itu adalah penyebab ketidakadilan. Kemudian yang kedua soal tadi Mas Andi sudah bilang geng Solo penyebab. Dan tadi sudah saya sebutkan. Yang ketiga soal keterlibatan CIA. Isu hangat. Oke. Kita kembali tadi ke Bung Muniani, Anda sebutkan 3 tadi ya. Oke, soal sumber 1 ketidakadilan, 2 geng Solo, 3 CIA, keterlibatan pihak asing. Salah satunya bukan 10 poin itu bukan National Endowment for Democracy ya, karena itu dibiayai oleh Kongres. Dia enggak itu. Yang terakhir aja sebetulnya yang bagian ke-10 yang dikutip sama sumber yang Oke, bukan 10-10-nya. Bukan. Nah, ini jadi Mas Aiman, kalau kita menganalisis sebuah social change, sebuah kejadian itu di masyarakat, tentu kalau terjadi sesuatu itu faktornya nggak selalu tunggal. Yeah. Nah makanya tadi kan setelah mungkin ini jauh lebih kompleks dari ini, tapi kan karena saya dikasih waktu tadi malam jam 11 untuk ngomong, jadi sebentar saja saya riset, jadi 3 saja yang saya temukan, tetapi saya yakin ini jauh lebih kompleks dari ini. Oke. Tapi Anda yang meyakini 3 itu bisa berperan atau bahkan 3-3-nya berperan? Bisa lebih kompleks dari ini. Penyebab. Pertanyaan saya 3-3 bisa berperan. Bisa-bisanya berperan. Tetapi adalah sekarang kita lalu kemudian mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah jawabannya perannya. Nah, kalau pihak asing itu tadi Mas Aiman sudah langsung mengatakan bahwa dia kemungkinannya agak berat gitu kan. Nah, kalau kenapa saya katakan berat? Karena bukti-buktinya juga saya harus lihat. Betul. Tetapi sebetulnya tidak ada alur logika empirik yang kemudian bisa mendukung hal itu. Setuju. Meskipun bisa saja terjadi kan kita nggak tahu. Saya elaborasi sedikit pendapat Mas Aiman bahwa kalau ini terjadi di zamannya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu lebih mendekat ke Cina, itu masuk akal. Kalau itu penyebabnya CIA, masuk akal. Tapi kan sekarang Pak Prabowo sama-sama dekat. Sudah sama-sama dekat ke Amerika juga. Jadi kalau mau terlibat CIA itu agak agak jauh. Tetapi meskipun gitu loh, kalau dilihat di banyak revolusi itu di dunia itu NED itu terlibat, CIA terlibat dari kerusuhan dan segala itu di US Kongres, betul ya, Prof? Pakai boleh. Nah, dibiayai Kongres Amerika Serikat, tapi dibilang terlibat kerusuhan. National Endowment for Democracy funding by US Congress. Dan menurut Bung Muniani membiayai kerusuhan. Operasi di seluruh dunia yang bergerak atas nama demokrasi liberal. Bukan kerusuhan dong? Artinya dia bisa memicu soal kerusuhan, tapi paling tidak dia mempromosikan demokrasi liberal. Ya kalau kayak gitu nanti media juga bisa dibilang provokasi kerusuhan. Bukan. Itu nanti akan muncul pada berbagai aktivitas di beberapa tokoh. Karena dia tidak sendiri. Lembaga ini tidak bekerja sendiri, dia akan bekerja dengan beberapa jaringan yang ada di sebuah negara nasional itu. Oke, untuk mengembangkan demokrasi. Untuk mengembangkan demokrasi liberal. Sama, ya apapun bahasanya ya, mengembangkan demokrasi. Media kan juga mengembangkan demokrasi. Seperti acara ini kan mengembangkan demokrasi. Aiman, yang digagas oleh National Security Strategy of US 17 September 2002 adalah demokrasi liberal. Indonesia sejak 2004 hingga hari ini menerapkan demokrasi liberal, New National Endowment for Democracy, yang dibiayai oleh US Congress dalam rangka itu hingga hari ini. Dan itu negatif? Tergantung memandangnya. Kalau liberal ternyata membuat kerusuhan di mana-mana. Anda melihat bahwa hari ini Indonesia menganut demokrasi liberal? Seluruh dunia yang menganut demokrasi liberal pasti gaduh. Ulang, seluruh dunia yang menganut demokrasi liberal pasti gaduh. Sebentar. Dan karena itu, pidato Obama di Kairo 9 Juni 2009 berjudul The New Beginning minta maaf karena memaksakan demokrasi liberal di seluruh dunia. Dan Anda melihat Indonesia saat ini adalah demokrasi liberal? Demokrasi liberal. Jadi kalau tadi